dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak musik Jakarta Muda Agresif. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan rock gitu. Jak musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Saja. Very lucky people want to be a part of it. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tema kita untuk hari ini mengenai Khalifah. Dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna selaku guru besar dari Terapi Kolbu, dan ada juga mantan pasiennya Bapak Widarto dan juga Ibu Nuni. Baik, ini Bu Nuni karena memang tema kita berbicara mengenai Khalifah ya Bu ya. Sebagai seorang pemimpin, Bapak pastinya pada saat waktu itu sakit ya Bu ya. Ada yang namanya keluhan-keluhan dari anak, dari istri nih. Setelah sekarang sembuh nih, ada perubahan itu seperti apa sih Bu? Menjadi lebih sabar atau seperti apa menghadapi keluarga? Banyak sekali perubahannya ya. Saya lihat tuh dulunya suka karena emosi gitu ya. Terus makannya juga udah lap-lap ya. Sekarang kayaknya udah selama pengobatan dengan Ustadz Sony itu kok banyak sekali perubahannya. Makannya juga sudah dia agak bisa mengendalikan. Terus juga emosinya udah turun, nggak terlalu kayak jadi ya. Banyaklah perubahannya, saya senang sekali. Kalau dari anak sendiri nih gimana Bu? Senang ya? Anak-anak ya seperti biasa aja, senang juga. Banyak sekali papanya perubahan. Dan juga sekarang udah sehat, enak gitu. Kalau kemarin saya lihat drop banget gitu ya, saya sudah deg-degan gitu ya. Aduh kenapa ini kok sampai lemas gitu ya, kan gejalanya kayak lemes gitu ya. Terus kakinya juga aduh bengkak gitu ya. Sampai saya lihat tuh kayak aduh jangan-jangan, saya takutnya kok biasa diabetes kan suka kadang luka diamputasi gitu. Terus saya juga gini nganjurkan, gimana kok dokter nih pasti ya medis ya. Takutnya ke situ ya ke amputasi. Apa salahnya kalau kita coba? Karena ada Ustadz Sony ya mungkin bisa apa yang ini ya menangani. Ya ternyata alhamdulillah kering sekarang udah kempes. Ini kan Pak Widarto ini kan memang pada saat itu memang menyuruh adiknya Ibu dulu ya untuk coba berobat. Sakit apa nih Bu adiknya waktu itu? Adik saya tuh ini kayak asma. Itu mungkin apa karena keturunan juga ya dari orang tua saya gitu. Terus kayak jadi pengaruhnya tuh kayak gampang marah, stres gitu. Gitu. Tapi sekarang katanya sudah sembuh gitu. Cuma ya masih kadang-kadang ya mungkin dari apa emosinya tuh masih ya kadang-kadang masih naik turun karena adiknya dia nggak deket, nggak datang gitu, nggak, tapi dari jauh, dari jarak jauh foto. Dari foto. Gitu, jadi memang tidak langsung ya. Oke. Nah ini Pak Widarto ini sudah berapa kali terapi Pak akhirnya sampai sekarang ini? Habis. Sudah habis ya? Berapa kali terapi itu Pak? 5 kali. 5 kali terapi. Tapi masih suka kontrol-kontrol lagi nih Pak? Kontrol ke mana? Pak Ustadz? Mungkin kontrolnya ke Pak Ustadz belum. Mungkin bulan depan. Mungkin nih Pak, ada yang ditanyakan nggak sih Pak kepada Pak Ustadz mengenai penyakitnya Bapak? Silakan nih Pak. Kira-kira sudah sembuh betul ya Pak Ustadz ya? Itu yang Pak Ustadz bisa. Saya pikir itu satu pertanyaan yang wajar ya dari kita siapa aja yang jadi pasien kan pasti ingin kepastian apakah ini sudah sembuh betul. Ya, saya pikir sudah ya, sudah, alhamdulillah ya sudah sembuh. Namun itu tadi benar yang Bapak katakan tadi, selebihnya tinggal kita menjaga. Nah alhamdulillah Bapak benar-benar memahami betul apa basmalah. Tadi saya kan mendengarkan ya bagaimana beliau menjelaskan tentang basmalah. Wah surprise sekali saya. Terus juga beliau menjelaskan tentang alhamdulillah hamdalah ya. Saya pikir
itu kalau basmalah, hamdalah betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan, wow, itu tubuh kita akan menjadi sangat rileks. Nah kalau tubuh kita menjadi sangat rileks, gula darah insya Allah kon. Jadi emang kalau di terapi kolbu ini sendiri bukan hanya penyakit-penyakit saja yang disembuhkan, tapi memang dari sisi rohaninya sendiri, dari batinnya sendiri yang memang disembuhkan juga ya Pak Ustadz, untuk jadi lebih sabar lagi tadi seperti itu. Ya, memang demikian. Memang sasaran kita ini sebenarnya kalau boleh dibilang terapi kolbu ini kan awalnya kan kita ingin mencoba ya, ingin mencoba berperan dalam rangka tausiah dakwah gitu ya. Namun memang saya bermohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan aku sesuatu sehingga bisa mendukungku untuk berdakwah. Kemudian ya diturunkanlah ilmu pengobatan ini, teknik terapi kolbu ini. Nah makanya kita di dalam setiap pengobatan selalu berdampingan tuh, obat tausiah itu berdampingan terus. Nah inilah yang kita lakukan di terapi kolbu. Makanya kalau di setiap pasien saya tausiah kan mungkin waktunya susah ya, maka tulis buku. Nah tulis buku, jadi apa yang ada ini semua dituangkan semua dalam buku, sehingga setiap pasien yang hadir di terapi kolbu semuanya pulang bawa buku. Ya betul. Jadi artinya apa? Artinya sekaligus berobat, sekaligus ilmunya bawa pulang. Dan memang di dalam buku The Power of Soul ini memang tentang kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang pasien ataupun yang membaca ini mudah mengerti karena memang semuanya tercantum dalam kehidupan sehari-hari, betul ya Bu ya? Iya. Kalau Jadi mau merubah mindsetnya, merubah mindset seseorang, betul sekali ya. Ya pemirsa, memang ini buku dari Power of Soul ini memang sangat luar biasa sekali, dan Anda tentu bisa mendapatkan buku ini di klinik terapi kolbu ataupun juga di toko-toko buku yang lainnya. Nah Anda bisa mendapatkannya di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582009 atau di 0218500413 atau di 021705803881. Nah pemirsa, kami masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We do it like this. Very lucky people want to be a part of it. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Di tempat Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali.
saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran ngelihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu pegang Bapak Sony yang pertama itu. Beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dimulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai konsan. Kalau sholat itu udah berani berdiri. Saya sakit komplikasi. Iya, jantungnya ada, lemahnya ada. Udah lama, sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana. Ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah. Ya ke alternatif udah. Banyak lah, ke orang pintar juga udah. Ke piai udah, minta air, minta doanya. Sekarang udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah saya itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. 1 kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mula-mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus, aduh gimana nih begini nih. Akhirnya lihat di TV, di Jack TV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu. Terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali, alhamdulillah udah sehat. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan ini kembali kepada Bapak Windarto nih Pak. Perbedaan ya Pak ya antara Bapak pernah ke tempat alternatif yang lainnya dengan kepada Pak Ustadz Sony, selain tadi tidak menggunakan yang namanya jamu-jamuan herbal dan juga pemijatan ya Pak ya. Apalagi nih Pak yang Bapak rasakan nih Pak, perubahan apalagi nih Pak perbedaannya? Perubahannya itu nggak seketika, jadi nggak ada perubahan. Kalau yang lain itu gimana anunya, tapi begitu di Pak Ustadz ini kok terasa pertama, kedua, ketiga itu saya lihat kaki kok juga masih luka. Kebetulan saya tuh ternyata salah juga mengobati gitu loh. Jadi sudah lama nggak pernah punya luka ya. Waktu itu sama dokter itu diberi antibiotik sama betadin aja. Nah rupanya di pengobatan betadin itu pun rupanya saya salah gitu loh. Kok nggak sembuh-sembuh, ternyata saya betulin cara itu sebentar aja udah sembuh gitu loh, udah kering berangsur-angsur. Nah, Pak Ustadz itu selalu ngecek udah sembuh, kering Pak Ustadz. Berikutnya lagi, terapi berikutnya beliau sudah ngecek lagi, mana sudah mendingan Pak Ustadz. Begitu ketiga keempat saya buka lukanya tuh ya udah kering banget, sudah kering banget Pak Ustadz gitu ya. Dan tadi pemirsa ini pada saat iklan nih Bapak Windarto sempat mengatakan kepada saya bahwa memang pada saat melakukan terapi kolbu ini Pak Windarto merasakan namanya kalau handphone ini seperti di charge lagi ya Pak ya. Jadi memang energi-energinya itu kembali lagi ya Pak ya. Iya. Itu yang saya rasakan, karena kayaknya di tubuh saya itu kayaknya fresh gitu aja, segar gitu aja. Anunya dampak akibat daripada diberi
terapi itu. Nah, malah saya itu mengusulkan Pak Ustadz, kalau gimana sih kalau ada terapi aja, artinya terapi orang capek ya, misalkan di terapi aja, mana yang ini itu mungkin lebih enak daripada hanya pijat-pijat kan. Ya, nah, betul itu sekali. Saya pernah mengusulkan, kan nggak ada itu seperti itu. Ya. Itu yang Baik Pak, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya Pak ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tropical Blue, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Imaniar. Saya berharap Bijak TV ini yang kebanggaan warga Jakarta akan terus inovatif, lebih edukatif.